Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hijrah itu adalah berpindah. Secara arti bahasa, ianya adalah berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Seperti Nabi yang hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, itu disebut hijrah. Nah, dalam konsep hijrah di masa sekarang tidak selalu ditandai dengan berpindah tempat, akan tetapi ianya adalah berpindah hati. Dari perjalanan menuju selain Allah, dari perjalanan menuju kesenangan dunia, dari perjalanan menuju kepada kebahagiaan dunia, menuju kita alihkan perjalanan kita tersebut menuju kepada Allah. Itu yang dimaknai dengan hijrah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wa man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya tersebut dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia atau untuk perempuan yang dia akan nikahi, untuk pasangan hidup, maka hijrahnya untuk apa yang dia niati. Betul sekalian, maka hijrah itu tidak harus berpindah tempat seperti berpindah tempatnya Nabi dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah adalah berpindahnya tujuan hidup. Tujuan hidupmu dari yang asalnya saya akan jadi perempuan yang sukses secara finansial. Saya ingin jadi seorang perempuan yang wanita karir, gitu ya. Saya pengen jadi perempuan yang cantik, sehingga kalau hidung saya kurang cantik, apa ini? Dijepit. Sehingga kalau kemudian mata saya kurang cantik, saya akan bikin begini. Kalau enggak gitu. Jadi berpindah dari tujuan-tujuan yang fana menuju kepada tujuan yang hakiki, yaitu hijrah menuju Allah SWT. Pada hakikatnya teman-teman sekalian, kita hidup di atas muka bumi ini semuanya jalan. Semuanya berjalan terus saja, jalan. Jalannya kemana? Jalan menuju kepada kematian. Kita tiap hari kan jalan ya, waktu ini kan jalan terus, gak ada yang mundur. Pasti dari mulai bayi, kemudian jalan terus menuju ke masa belia, kemudian jalan terus menuju remaja, jalan terus menuju ke dewasa, jalan terus menuju ke tua, sampai kemudian mati. Kan begitu kan urut-urutannya, kan jalan terus ya, jalan bersama dengan berjalannya waktu. Masalahnya kata Allah SWT, Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famlaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya masing-masing dari kalian sedang berjalan menuju Allah SWT, famlaqi, dan kalian akan berjumpa dengannya. Ini kita semua nih berjalan menuju kematian, yang kematian itu kita semua pasti akan mendapatinya sebagai ujung perjalanan kita di atas muka bumi ini. Ada yang panjang, ada yang pendek perjalanannya, gitu ya. Ada yang penuh liku-liku, ada yang lebih cenderung mendatar, ada yang naik terus menuju puncak, ada yang turun terus. Tapi semuanya sedang berjalan menuju kepada kematian. Masalahnya, ada yang berjalan menuju kepada keridhaan Allah, ada yang sedang berjalan menuju kemurkaan Allah. Dan hijrah berarti adalah berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan
perjalananmu ini adalah perjalanan menuju Allah. Sebab kita tidak dikasih kesempatan hidup yang kedua. Kita tidak diberi kesempatan hidup yang kedua. Jadi tidak ada ceritanya, ntar deh kalau saya udah mati kan saya tahu nih agama yang benar yang mana, baru daftar saya mau jalanin agama seperti mana, yang benernya itu kayak gimana. Gak bisa teman-teman sekalian. Atau misalnya saya tahu Islamnya agama yang paling benar, cuman saya malas jalannya, ntar aja dah, sekarang ini kan di dunia banyak kerjaan. Jadi saya nanti bakalan baca Quran, bakalan baca sholawat, bakalan baca zikir hari pertama saya di kuburan. Bisa nggak? Nggak bisa teman-teman sekalian. Begitu orang kemudian mati, dah ditutup pintu kemungkinan untuk berbuat sesuatu. Tutup kesempatan. Dan nggak ada lagi kesempatannya. Selagi kita masih hidup di atas muka bumi, kita masih terus diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan demi kesempatan untuk mendekat, kesempatan demi kesempatan untuk memastikan langkah, kesempatan demi kesempatan untuk berbalik arah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terus diberi kesempatan. Kapan kesempatan yang hilang? Ketika nyawa sampai di tenggorokan. Kesempatannya udah habis. Ada masalahnya itu kalau udah nyeselnya tuh sampai kubur. Itu kalau nyeselnya tuh nyesel yang benar-benar penyesalan. Karena ternyata mendapati masa panjang di hari akhirat semuanya bergantung dari masa hidup kita di dunia yang singkat ini. Jadi sekalian ini kita berasa hidupnya kayak panjang bener ya, lama banget. Apalagi kalau pas lagi putus cinta. Oh bukan, saya tahu kapan orang merasa hidupnya panjang lama banget gitu. Kalau pas lagi rindu. 1 jam berasa sehari, lama-lamanya gitu ya. Atau kalau pas lagi nunggunya itu bisa macam-macam, bisa nunggu sehat, kalau pas lagi sakit, nunggu yang tercinta ketika lagi rindu. Nah itu saat menunggu, saat yang paling lama. Nah sering sekali saya melihat, tapi lama-lamanya kita di dunia nggak ada apa-apanya ketika kita sudah datang ke negeri akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di hari akhirat nanti setara 1000 tahun kalian waktu hidup di dunia. Seharinya 1000 tahun waktu hidup kita di dunia. Siapa di antara kita hidup yang sampai dengan 1000 tahun? Saudara sekalian, saya melihat itu hanyalah 1 hari aja. Jadi kita ada yang hidupnya 500 tahun, cuma setengah hari dari hidup di akhirat. Kalau kita hidupnya cuma 100 tahun, teman-teman sekalian, hidupnya nih di dunia ini kita hidupnya adalah 100 tahun, berarti itu hanya berapa? 10% dari hidup kita di akhirat. Saya minumnya banyak banget ya. Saya bingung kalau sebelum minum tuh minumnya apa gitu. Kan saya ngomong aja ya. Baiklah, makasih ya. Teman-teman sekalian, saya muliakan. Ini komunitasnya namanya Sora, nama pendek. Tahu nggak panjangnya? Sora. Maaf ya. Jadi teman-teman sekalian, saya muliakan, hidup panjang di akhirat semuanya bergantung dari hidup kita yang singkat di dunia ini. Nabi Allah Nuh, manusia yang diberi umur paling panjang di dunia, umurnya 1000 tahun. Waktu mengalami masa panjang di akhirat dari mahsyar, dari kiamat sebelumnya. Habis itu tiupan sangkakala yang kedua. Habis itu kemudian di padang mahsyar. Habis itu kemudian masa tatayurus suhuf, pembagian buku-buku rapor. Habis itu kemudian penghisaban, teman-teman sekalian, tanya
detil-detil persidangan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian masa panjang lewat Shiratal Mustaqim. Nabi itu diinterview sama malaikat, "Kaifa wajadta dunya ya Nuh?" Bagaimana waktu kamu hidup di dunia wahai Nuh? Apa jawab Nabi Nuh? Berapa lama kamu waktu hidup di dunia? Ini untuk orang yang hidup di dunianya 1000 tahun, teman-teman saya sekalian. Ditanya sama malaikat, "Kaifa wajadta dunya ya Nuh?" Bagaimana panjangnya hidup kamu waktu di dunia wahai Nuh? Apa jawab Nabi Nuh? "Mali walid dunya illa wa ka'anni dakhaltu min bab wa kharajtu min babin akhar." Saya waktu hidup di dunia hanya seperti masuk dari satu pintu kemudian keluar di pintu yang lainnya. Cuman kayak masuk satu rumah, lewat doang dari satu pintu menuju ke pintu yang lainnya. Betapa sangat singkatnya hidup kita di atas muka bumi ini menuju kepada kehidupan panjang di hari akhirat nanti. Maka saudara sekalian, pastikan hidupmu berada di jalan yang benar. Karena kita nggak punya kesempatan lagi selain ini. Makanya kemudian bagi yang merasa kayaknya saya hidupnya belum tentu udah benar nih, kita perlu hijrah, gitu ya. Nah kemudian bagi yang sudah hijrah, kita perlu istiqomah untuk bisa memastikan jalan kita semuanya menuju kepada jannah, gitu. Hijrah, istiqomah, jannah. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, masalahnya jalan hijrah ini, jalan menuju Allah sampai ke jannah ini bukan perjalanan yang singkat. Saya mengutip ucapan seorang bijak, kalau kamu mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu mau perjalanan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kalau kamu mau jalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau kamu mau perjalanan jauh agar lebih ringan, berjalanlah bersama-sama. Berjalan bersama dengan siapa? Nah ini yang mau kita bahas. Saudara sekalian yang saya muliakan, kamu perlu berjalan bersama. Bersama siapa? Bersama kawan. Siapa kawannya? Kita bahas dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Paling rendah, baik. Teman-teman sekalian saya muliakan, kita perlu kawan dari golongan manusia. Nih teman-teman, perlu kawan kita untuk menjadikan perjalananmu jadi lebih ringan. Saudara sekalian, sama kayak sapu lidi. Kalau sapu setengah mati, dia benar mau bersihin ruangan ini. Coba bayangin, habis selesai pengajian nih, ceritanya belum pada biasa hadir ngaji, jadi sampahnya di sana, di sini, sana, sini deh. Kalau yang udah biasa ngaji kan udah tahu arti an-nadhafah minal ilm. Panitianya suruh nyapu, nyari sapunya ketemu sapu aja lidi. Setengah mati bener dia mau bersihin satu ruangan ini ya. Tapi begitu dia dapat satu gerombolan lidi itu tadi, bersihinnya jadi lebih mudah. Maka demikian pula dengan kita jalan, teman-teman sekalian, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian berat. Kita perlu banyak kawan-kawan. Tapi masalahnya carilah kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik itu setara minyak wangi, kata Nabi Muhammad seperti itu. Kawan yang baik setara minyak wangi. Kita kalau masuk ke toko minyak wangi, ya, kabaik misik, kata Rasulullah. Kawan yang baik seperti penjual minyak wangi. Dia kasih kita minyak wangi gratis, kita beli kepadanya minyak wangi, dia pilihkan minyak wangi yang paling harum atau sekurangnya. Kamu gak dikasih karena dia agak pelit, kamu gak bisa beli karena kamu gak punya duit. Sekurangnya kamu keluar dari situ dengan membawa bau yang harum. Gitu teman-teman sekalian. Sementara kalau kawan yang buruk itu katanya Nabi Muhammad SAW setara sama orang yang bikin besi, bikin pedang dari besi itu.
percikan besinya, atau dia kemudian bisa karena kecerobohan yang membuat kamu terbakar, atau kamunya yang terlalu dekat sehingga akhirnya kamu terkena percikan besinya, percikan apinya, atau sekurangnya. Andai kamu selamat dari percikan apinya, ya, andai dia tidak ceroboh sehingga kamu terkena percikan apinya, sekurangnya kamu akan keluar dengan bau yang tidak enak dari badanmu tersebut. Itu teman yang jelek kayak begitu tuh. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, perhatikan nih dengan siapa kamu berteman. Ya, cara cari tahunya gini, kamu kalau habis ketemuan sama dia, habis kumpul-kumpul sama dia, kayak gimana perasaan hatimu? Sholatmu lebih rapikah atau lebih berantakan? Hatimu lebih bahagiakah atau lebih suntuk? Kamu kalau habis kumpul-kumpul sama dia, sama orang tersebut gitu ya, sama kelompok tersebut misalnya, nah kamu habisnya itu selesai lebih giat untuk mendekat ke akhirat atau lebih penuh dengan dunia? Nah, ini teman-teman sekalian, ini yang bisa kita tahu teman kita ini seperti penjual minyak wangi atau seperti tukang pandai besi. Kita lihat-lihat nih. Maka saudara sekalian, pandai-pandailah nyari teman yang baik. Kalau kiranya nggak ketemu teman yang baik, sendirian lebih baik. Sendirian lebih baik daripada berkawan dengan orang yang tidak tepat. Meskipun memiliki kawan yang baik lebih baik daripada kamu sendirian. Gitu. Nah, kalau mau cari kawan yang bagus, ada tempatnya. Di mana? Majelis ilmu salah satunya. Gitu kan ya? Kalau kita kumpulnya di majelis ilmu, kita bakalan ketemu teman-teman yang solehah. Itu pun belum jaminan sebenarnya. Kan gitu ya? Belum jaminan. Tapi seenggaknya masih kemungkinan untuk ketemunya banyak daripada kamu ketemunya di diskotik, ketemunya di tempat-tempat yang kurang baik. Nah, itu lebih berkemungkinan lagi untuk ketemunya sama teman-teman yang kurang-kurang soleh sekarang. Dan ngaruh teman-teman sekalian, ngaruh. Katanya Nabi Muhammad SAW, almaru ala dini khalilih. Seorang kawan itu tergantung dari kawannya. Agamanya tergantung dari agama kawannya. Falyanzuril mar'u man yukhalil. Maka orang harus benar-benar perhatiin dengan siapa seseorang berteman. Bahkan sedikit sekalian saya lihatkan dalam sebuah bait syair seseorang mengatakan, anil mar'i wa la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Terhadap seseorang kamu nggak usah cari tahu siapa dia, cukup kamu lihat siapa kawan-kawannya. Sebab seseorang dengan kawannya akan menjadi serupa. Dalam pepatah Arab mereka mengatakan jalis, janis, berkawanlah dengan seseorang, kamu akan menjadi setipe dengannya. Berkawanlah dengan seseorang, kamu akan menjadi sepertinya. Kalau kamu berkawan sama orang yang tiap hari pembicaraannya tentang make up, tungguin aja. Seminggu, 2 minggu, kamu kalau punya duit beli make up dah. Kan begitu? Coba perhatiin kalau nggak percaya. Perhatiin aja. Kalau kamu misalnya gitu ya, berkawan, kawan kamu yang dia omongin tiap hari tentang film. Teman-teman saya sekalian, dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kamu bakalan barengan sama dia pergi nonton. Sekuat-kuatnya orang pasti nggak akan bisa nggak terpengaruh dalam masa 40 hari. Makanya mesti pinter-pinter nyari teman. Nggak usah susah-susah. Gini aja. Kita kalau mau berteman sama seseorang, kalau ketemu seseorang, mikirin dulu. Saya jadi kayak dia mau nggak? Gitu ya. Kalau misalnya, oh iya mau saya. Dia orang yang soleha, dia sama keluarganya baik, sama anaknya cinta sama dia sama suaminya benar, gitu ya. Saya mau temenan sama dia. Cari tahu aja, dengerin aja pas kita ajakin curhat. Kita lagi cerita nih, gimana ya? Cowok saya putusin saya, ya adik-adiknya.
Gimana ini yang dia gitu, pandangan dia gitu. Kalau yang kurang-kurang baik nih, di tukang besi nih, dia bakalan ngomong kayak gini, ya ampun, cowok lo putusin lo, gitu kan? Ya udah kalau gitu lo cari lagi yang lebih keren dari gitu ya. Atau ya ampun, lu dapet dari mana cowok sekeren itu loh, sayang. Kamu baikin lagi deh dia. Nih salah satu dari kepanjangan lidahnya nauzubillah setan ya. Gitu. Tapi kalau dia adalah seorang penjual minyak wangi, jadi lo udah putus sama pacar lo. Alhamdulillah. Itu adalah pertolongan yang Allah bagi buat kamu. Wah, rupanya doa saya selama ini diijabah sama Allah. Saya doain kamu biar dihindarkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tanggung jawab tau. Kalau tanggung jawab gak bakalannya kamu dipacarin sama dia. Ya pasti bakalan melamar kamu, memintakan pada lantai. Kan gitu ya, itu penjual minyak wangi. Habis itu dia nanya, nomor telepon cowok lo berapa? Dia mau mikul. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, sedangkan yang ibu-ibu nih, kalau mau cari tahu teman kamu tuh bagaimana, coba aja curhat. Saya pagi tadi nih susah banget dan habis berantem sama suami saya. Coba dengerin ya. Kalau tipe-tipenya tipe tukang besi nih, jadi kompor nih. Jadi lo berantem urusan apaan? Nah gitu kan, pertamanya sebenarnya sih bukan hal gede juga sih, cuma urusan pilih warna tembok. Banyak ibu-ibu nih berantem urusan warna tembok loh ini. Ya Allah, makanya saya waktu melihat tayangan gempa gitu ya, saya bisa melihat gempa kemarin di Lombok tuh, ada rumah rubuh, ada tembok rubuh, saya bayangin, ya Allah, padahal mau milih warnanya berantem. Suami istri bertengkar memilih warnanya, ya Allah, kena gempa rubuh begitu aja. Ya Allah, kita tahu dari gempa itu ya, mana perkara besar, mana perkara kecil. Jangan mau-maunya ribut-ributin perkara-perkara yang bisa dilumat oleh gempa begitu aja. Nah teman-teman sekalian, kita tahu yang gak hancur karena gempa, iman, cinta, kasih sayang, itu yang perlu untuk kita jadikan prioritas dalam hati kita. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi ya, kalau kita ketemu teman yang bagus, gitu ya. Termasuk juga, mohon maaf nih bagi adik-adik, urusan jodoh. Bersuami dengan suami yang tepat, bersuami dengan laki-laki yang soleh, dan seorang laki-laki yang tepat bagimu, memudahkan perjalananmu menuju surga. Dan itu lebih baik daripada kamu menjomblo. Belum tunggu dari yang Abi. Saya lagi gak doa ini. Ini pernyataan bukan harapan. Jadi bersuami dengan seorang laki-laki yang tepat, laki-laki yang soleh, itu lebih baik daripada kamu menjomblo, daripada kamu sendirian, maksud saya, tidak daripada kamu tidak menikah. Tapi bersuami dengan suami yang tidak tepat, dengan suami yang tidak soleh, dengan suami yang begitu menguras kesabaranmu menghadapinya, teman-teman sekalian, maafkan saya, sendirian jauh lebih baik bagimu daripada kamu akan terus-terusan makan hati. Ya, makan hati kambing waktu kurban sih enak. Tapi kalau makan hati tiap hari, ya Allah, enggak enak. Makanya teman-teman sekalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai kawan-kawan yang soleh, dikaruniai pasangan hidup yang soleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya gimana? Caranya solehahkan diri. Orang yang ketika jalan sendirian dia baik, dia juga akan menjadi baik ketika jalan bersama-sama. Seorang perempuan
yang dia adalah perempuan yang bahagia ketika sendiri, dia tahu apa yang dia kerjakan, akan juga menjadi seorang perempuan yang bahagia dan dapat membahagiakan suaminya ketika dia menikah nanti. Amin. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, bahagiakanlah dirimu. Karena itu ya, kalau urusan bahagia ya, bahagia itu adalah zakat. Kamu gak akan bisa mengeluarkannya kecuali kalau kamu memiliki nisabnya. Sendirian aja dia gak bisa bahagia, gimana caranya dia bisa bahagiain orang? Dia bahagia sendiri aja gak bisa gitu. Gimana caranya dia bisa kasih kebahagiaan kepada orang lain? Maka teman-teman saya sekalian, jadilah bahagia. Saat sendiri nih, bagi yang belum menikah nih, saat kamu belum menikah seperti ini, maka bahagiakanlah hidupmu. Kamu tahu persis apa yang kamu cari dalam kehidupan. Kamu ngerti caranya mencari kebahagiaan dengan cara yang benar. Kamu rajin mencari ilmu. Kamu giat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah bahagia dengan dirimu dan bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingmu. Orang tuamu bahagia memilikimu, saudara-saudaramu bahagia memilikimu, tetangga-tetanggamu bahagia memilikimu, kawan-kawan bahagia memilikimu. Kamu akan menjadi seorang istri yang dapat membahagiakan suamimu nanti. Tapi nih, kalau belum menikah aja bawaan orang tuanya empat mulu lihatnya. Saudara-saudaranya pada kesel aja sama dia. Teman-temannya ngerasa terbebani sama dia, gitu ya. Kalau dia datang, ya dia datang nih. Ribet nih, ribet. Gitu ya. Kalau model-modelnya yang kayak begitu tuh, dia sendiri, orang di sekelilingnya tidak merasa bahagia dengan kebahagiaan, dengan keberadaan dia. Saya jamin kalau nikah lakinya tuh gak bakalan bahagia. Suaminya gak bakalan bahagia dan dianya juga gak bakalan bahagia bersama dengan suaminya. Ternyata hidup sama kamu gak bahagia sayang. Kata suaminya, nah kamu sendirian juga gak bahagia. Gimana mau bahagia bersama dengan suami? Nah gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kita perlu perjalanan panjang ini memang kita harus memiliki kawan-kawan, menjadikannya jadi ringan. Ukhuwah Islamiyah. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad begitu pertama kali datang ke Madinah untuk hijrah, yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan sesama muhajirin dengan Ansar. Si ini dipersaudarakan dengan si ini, si Abdullah bin Rawahah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'adz, si ini dipersaudarakan, semua yang dipersaudarakan dan subhanallah, Nabi benar-benar mengakadkan persaudaraan antara mereka. Pegang tangannya, kamu sama kamu bersaudara, kata Nabi gitu. Kamu sama kamu bersaudara, kata Nabi gitu. Diakadkan persaudaraan. Dan itu Nabi kemudian mengatakan kepada mereka semuanya, sesama saudara kalian, kata Nabi, berbuat baiklah. Dari senangnya kaum muhajirin terhadap saudaranya yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai seorang di antara mereka berkata kepada saudaranya yang dari muhajirin ini ya, kaum Ansar, dari bahagianya punya saudara kaum muhajirin yang tentu saja sudah beriman lebih dulu daripada mereka, sampai gini, saya punya 2 rumah, lihatlah mana yang lebih kamu sukai, ambillah untukmu. Bilang sama saudaranya. Keren banget ya. Mereka ya, persaudaraannya bukan cuma persaudaraan akad begitu aja, tapi memang benar-benar gitu dipersaudarakan sama Rasulullah kayak begitu. Sampai ada seorang di antara mereka bilang, saya punya beberapa toko, kamu lihat toko-toko saya, mana yang lebih kamu sukai, ambillah itu untukku. Sampai ada juga di antara mereka yang bilang begini, saya punya beberapa orang istri. Mana di antara istri-istri saya itu yang kamu sukai, ambillah itu sebagai istrinya. Alhamdulillahnya orang muhajir ini orang-orang yang bertakwa, makanya tidak model memanfaatkan keadaan. Alhamdulillah. Mereka semuanya, astagfirullah, gak gitulah saya. Yang penting kami ini diberi tempat tinggal, 1 kamar aja udah cukup. Dan selagi kami belum bekerja, alhamdulillah kalau kamu boleh bagi kepada kami rezeki untuk sekedar kami makan.
Gitu aja yang mereka minta, gak macam-macam teman-teman sekalian. Bahkan Abdurrahman bin Auf bilangnya gini, "Dullani ala suq." Tunjukkan saya di mana pasarnya, insya Allah saya akan lihat-lihat keadaan pasar, saya akan bisa bikin usaha sendiri. Gitu teman-teman tuh kemudian model manfaatin. Oh gitu ya, boleh deh saya lihat rumahnya, alamatnya mana aja. Enggak gitu mereka. Oh pokoknya di mana-mana nih, yang paling lampu, yang paling ini mana nih saya ambil satu. Enggak gitu mereka, apalagi istrinya. Coba saya lihat dulu yang paling cantik yang mana. Enggak gitu teman-teman sekalian. Itu eratnya persaudaraan. Kenapa Nabi dari semua hal, Nabi gak melatih perang terlebih dahulu kepada mereka. Nabi mempersaudarakan. Sebab perjalanan umat Islam ini akan menjadi perjalanan yang panjang, dan itu akan membuat satu kekuatan yang luar biasa ketika umat Islam saling bersatu dan nyedulur, kata orang Jawa ini ya, merasa bersaudara terhadap sesama umat Islam yang lainnya. Itu teman-teman sekalian, carilah kawan yang baik. Dan kalau kamu dapat, jangan menuntut dia untuk melakukan hal-hal terbaik pada kita, akan tetapi tuntutlah diri untuk berbuat hal yang baik baginya. Gitu saudara sekalian, saya berkata, tuntut diri, doakan, kan gitu ya. Kemudian kalau punya sesuatu bagi, kalau saudaranya lagi kesusahan bantu, gitu. Kata Nabi Muhammad, hak muslim dari saudaranya sama muslim. Kalau sakit, tengokin. Kalau ada yang meninggal, takziahin. Kalau berjumpa, bersalaman. Kan gitu ya? Kalau berjumpa, bersalaman, gitu. Dan satunya lagi, kalau bersin, didoakan. Dia berucap alhamdulillah, kita jawabin ya mungkin. Jangan kemudian nih tisu mana-mana bersinnya nggak ditutupin nih, hadap sana, virusmu bukan untukku. Wah, gitu teman-teman sekalian, dijagai